Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Antropologi. Saya Muhammad Sanusi dengan NIM 2205745. Saya Indri Budianti Salsabila dengan NIM 2203410. Saya Karina Ainurrizkia dengan NIM 2205647. Jadi di sini kita lagi berada di Masjid Pecinan Tinggi. Kami di sini ingin mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana sejarah kebudayaan dari Masjid Pecinan Tinggi ini. Yuk. Nah, jadi di sini adalah salah satu bangunan dari Masjid Pecinan Banten. Nah, Masjid Pecinan Tinggi ini dibangun di sebuah pemukiman Cina pada masa Kesultanan Banten. Bangunan ini tuh terletak kurang lebih 500 meter ke arah barat dari Masjid Agung Banten atau 400 meter di arah selatan dan Benteng Spelwich. Nah, Masjid Pecinan Tinggi ini terletak di Kampung Dermayon di sebelah kiri jalan raya. Penamaan Masjid Pecinan Tinggi disebabkan pada masa lampau banyak pedagang Cina yang berdagang dan bertempat tinggal di daerah ini pada masa Maulana Hasanuddin. Nah, menurut catatan sejarah, masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjut oleh anaknya yaitu Maulana Hasanuddin. Berbeda dengan Masjid Agung Banten yang masih berdiri kokoh, yang tersisa dari Masjid Pecinan Tinggi ini tinggal menara dan mihrab dan sisa pondasi bangunan induknya yang terbuat dari batu bata dan batu karang. Menara masjid terbuat dari bata dengan pondasi dan bagian bawahnya terbuat dari batu karang. Denah menara berbentuk persegi 4 dan berbentuknya menyerupai menara di Masjid Kasengatan. Bagian atas menara ini sudah hancur sehingga wujud utuh dari bangunan ini sudah tidak terlihat lagi. Saya Muhammad Yusuf sebagai jubel pelihara Pecinan Tinggi yang terletak di Kampung Dermayon, Desa Pemengkang, Kecamatan Kramat Batu, Kabupaten Serang. Jadi ini masih termasuk wilayah kabupaten. Kalau sebesar anak kota. Jadi perbuatan itu jalan kok. Cuma sedikit. Iya, jadi paling ujung. Ini bagaimana sih awal pengertiannya masjid ini bisa jadi seperti ini? Yang saya ceritakan asal usulnya dulu ya. Jadi ini disebutnya Kampung Pecinan. Ya, Kampung Pecinan. Apa yang disebut pecinan? Artinya itu tempat pemukiman orang-orang Cina atau orang Tionghoa datang ke Banten, yaitu pertama yaitu berniaga, berdagang, mencari rempah-rempah ke Sumatera. Dari Sumatera hasilnya itu lada dengan merica dibawa ke Teluk Banten, Pelabuhan Karangantung, Teluk Banten. Nah, di situ singgah di Teluk Banten. Air kemudian di situ ada Kampung Pamarican. Apa yang disebut Pamarican? Yaitu gudang merica, gudang lada. Oh ya, gudang lada atau gudang merica. Dan di situ juga ada sebelahnya Kampung Pabean. Apa yang disebut Kampung Pabean? Jadi kapal dari luar masuk ke dalam itu harus ada bea cukainya, ya kan? Jadi dari pelabuhan Teluk Banten terus di situ masuk kita ada kali masuk ke jembatan rantai. Di sebelah kiri di masjid blok utara itu ada jembatan rantai. Apa yang disebut jembatan rantai? Itu jadi kapal kalau keluar masuk gitu, keluar masuk gitu masuknya. Jadi termasuk ada kali sejarah itu, masuk ada kali sejarah gitu, ada kali sejarah. Nah, air kemudian dia lama-kelamaan mukim di sini, ya, karena daerah Banten itu masih menganut ajarannya agama dinamisme, animisme, ya. Jadi yang pertama, yang paling tertua agama itu nggak ada lagi, agama Buddha dan Hindu atau Hindu dengan Buddha. Nah, dari Kampung Pecinan ini ke sebelah utara kurang lebih 1 kilo, di situ ada vihara, ya.
tempat sembahyangnya orang-orang Cina atau Tionghoa. Mungkin udah ke situ belum ya? Belum ya? Nah, situ ada viharanya juga, tempat sembahyangnya. Jadi mungkin di sini lama kelamaan itu kemudian banyak yang meninggal di sini. Banyak meninggal setelah dia tempat mukim di daerah Banten. Kemungkinan lama kelamaan yaitu peralihan atau istimewa berdomisili cuma tinggal sementara di daerah Banten, dia pulang ke negaranya. Tetapi sebelum dia pulang ke negaranya, maka ini secara singkat saja, Syekh Syarif Hidayatullah dari Cirebon datang ke Banten. Maksud dan tujuannya apa dia datang ke Banten? Maksudnya untuk menyiarkan agama baru atau agama Islam. Maka setelah datang ke Banten lama, di sini banyak orang-orang Tionghoa, orang Cina. Maka dia berbaur dengan orang Cina. Bisanya dia berbaur bisa dengan orang-orang Cina karena Syekh Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon, dia punya istri kaisar Cina namanya Gueng Tin. Gueng Tin adanya di Gunung Jati atau di Gunung Sembung. Kalau di makam itu sebelah kiri lah kalau nggak salah, dari pintu besar itu ada makamnya di situ. Nah, isinya Syekh Syarif Hidayatullah. Pas datang ke sini banyak orang-orang Cina, maka dia itu berbaur, terus dia itu mendirikan masjid atau masjid bisa, ataupun musola pun bisa. Karena apa? Warga masyarakatnya belum banyak. Nah, maka dia bikin musola atau masjid. Nah, akhir kemudian karena minatnya kurang banyak karena orang-orang Tiongkok, orang Cina, maka sebagian ada yang masuk Islam, ada yang non-Islam. Setelah itu dia pulang ke negaranya. Pulang ke negaranya dan Syekh Syarif Hidayatullah sudah membuat masjid tersebut, dia pulang ke Cirebon. Maka dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai sultan pertama kali di daerah Banten. Pada tahun berapa mendirikan masjid tersebut? Yaitu pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Maka masjid ini dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin sebagai sultan yang pertama kali di daerah Banten. Apa peninggalannya? Yaitu masjid, menara dengan makom Cina. Karena pertama kalinya kan ini dulu Cina dulu kan, yang ada di sini Cina ya. Nah, masalah menara, kok istimewa nggak ada pintu, nggak ada istimewa tangga. Karena apa? Itu tempat, karena orang Islam itu ya dulunya itu belum ada pengeras suara atau speaker, maka adanya di dalam di dalam ruangan menara tersebut. Kenapa pintunya di sebelah barat? Karena dia itu jangan sampai kelihatan dengan musuh-musuh yang lainnya. Jadi sultan itu dia tuh tidak mau tempat yang rame-rame, pengennya tempat sembunyi-sembunyi. Kalau kita pengennya yang rame-rame. Itu enggak? Iya kan? Jangan ketawa ini. Kalau kita pengen yang rame melulu. Kalau waliullah tidak mau tempatnya pengen yang nggak mau yang bising-bising. Terus gimana lagi? Hancur. Ya tadinya mah ya masih ngebentuk, berhubung dalam arti dia itu peperangan. Setelah orang Tionghoa atau orang Cina pulang ke negaranya, maka datanglah Portugis. Jadi pas di situ di sebelah utara ada vihara Kelenteng, Pekong maksudnya, tempat sembahyangnya orang-orang Tionghoa, orang Cina. Sebelah timur ada benteng Spilwik. Apa yang disebut benteng Spilwik itu benteng pertahanan orang-orang Portugis untuk melawan Sultan. Nah, maka Sultan juga membuat benteng Suroswan yang terletak di depan Masjid Agung Banten. Siapa yang membuat benteng tersebut? Yaitu putranya Maulana Hasanuddin Banten, yaitu Maulana Yusuf Pangkalan Gede yang ada di Kesunatan. Sebelum dia wali, jadi untuk menggantikan ayahnya, karena setelah itu ayahnya wafat, memimpin pada tahun 1570 Masehi sampai 1580
580 Masehi ayahnya meninggal dunia, maka tahta kerajaannya dialihkan kepada putranya yang pertama, yaitu Maulana Yusuf yang ada di Pangkalan Gede. Maka dia memerintah pada tahun 1580 sampai 1590 dia wafat. Maka dimakamkan di daerah Kesunyatan, tidak mau nyampur dengan ayah. Setelah wafat, maka digantikan oleh Sultan Abdul Mufakir yang ada di Kesunyat, di Kenari. Kalau dari jembatan ini ya, jembatan 2 ke Semen, kalau dari sini belok kanan, ada Kenari juga, ada makam. Jadi para wali kemudian di sini semua. Iya, perang. Jadi dia tuh tidak mengurus SLM masalah tempat beribadatan. Karena gimana cara solusinya supaya orang luar itu bisa keluar lah Islam kan gitu. Dalam arti kan ada peperangan. Tapi Sultan itu dengan pusakanya atau senjatanya itu dengan bambu runcing saja. Tapi kalau dari pihak Portugis yaitu dengan meriam. Tapi alhamdulillah Allah itu yang mungkin mengabulkan kita, cuma dengan senjata bambu runcing juga dia itu sampai mundur terakhir. Itulah. Apalagi udah tahu ini. Hah? Tapi biasanya di sini suka ada apa yang betul cuma dia tertarik sama si Apa? Jadi kalau masalah tertarik masalah ini apa ya situs pembangunan ini, karena mungkin kan ini kan termasuk bersejarah ya kan, peninggalan misalnya para aulia Allah, maka dia itu kan pengen tahulah mengenai benda cagar budaya ya kan. Jadi yang ada di lokasi pecinan ini cuma ada bentuknya itu tinggal fondasi masjid dengan mihrab atau imaman ya kan. Nah terus keduanya itu munara, nah, terus ketiganya makam Cina. Nah, jadi saya itu sebagai jubel dari BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya. Jadi kita cuma melestarikan Islam, peninggalan sejarah atau zaman dahulu jangan sampai rapuh gitu ya. Jadi perlu kita diamankan begitu.
video dari kita. Semoga video kita bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.